Selamat pagi. Setelah kita berbicara tentang perekonomian di masa Orde Lama, kali ini kita akan berbicara perekonomian di masa Orde Baru, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasca tragedi pemberontakan PKI, itu menjadi awal dari runtuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru, ditandai dengan diangkatnya Soeharto menjadi presiden menggantikan Bung Karno. Orde Baru lahir 1966. Sistem ekonomi berubah total dari yang berlaku masa Orde Lama. Berbeda dengan Orde Lama, di era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas. Jadi bertolak belakang. Bila di masa Soekarno itu lebih pemerintah yang memegang mayoritas peranan dalam pengaturan sistem ekonomi, pengaturan perekonomian, ya, lebih condong kepada sosialis. Di masa Orde Baru ini kebalikannya, ya, lebih condong kepada kapitalis. Semua diserahkan kepada pasar. Di situ letak perbedaan Orde Lama dan Orde Baru dalam sistem ekonominya. Pemerintah Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, ya, dengan kapitalis, ya, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis atau sosialis. Jadi Pak Harto di sini menjalin kembali hubungan baik dengan negara-negara, ya, yang dulu menjajah Indonesia, ya, dengan negara-negara Barat, dengan negara-negara sekutu Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Ya. Kita tahu bahwa di masa Soekarno Indonesia dengan gentleman-nya keluar dari PBB, ya. Karena menurut Bung Karno saat itu PBB ini ibarat kelompok negara yang di situ lebih mendukung blok Barat dan lebih dekat kepada pemikiran kapitalis, seperti itu. Indonesia kembali menjadi anggota PBB, kembali menjadi anggota Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund. Ya. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor di atas, Indonesia mendapat pinjaman uang untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah yang sumber dananya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat seperti
Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Jadi saat itu pasca runtuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, ya, Indonesia masih belum punya modal banyak untuk membangun negerinya, masih miskin, ya. Karena di masa Orde Lama, pemerintahan Orde Lama menjauhi kapitalis, menjauhi negara-negara barat. Diakui memang negara-negara barat lebih maju, lebih kaya dari negara-negara timur, ya. Saat itu Bung Karno lebih dekat dengan negara-negara timur, dengan negara-negara sosialis, ya. Kenapa kok begitu? Ya, sebagai langkah, sebagai sikap untuk melawan kapitalis, sebagaimana sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, ya. Kemudian saat itu Indonesia butuh dana untuk membangun negerinya, untuk menyetabilkan harga pasca adanya peristiwa politik yang luar biasa, yang mendunia. Bayangkan 7 jenderal, ya, mati dalam tragedi politik. Itu kepercayaan asing, ya, investor-investor mulai was-was, Indonesia sudah tidak aman, ya. Jenderal saja dibunuh, apalagi yang lain yang tidak jenderal begitu. Kemudian Indonesia butuh uang, butuh dana, ya pinjam. Negara-negara kaya saat itu adalah, bahkan sampai sekarang, negara-negara barat, blok barat dengan Amerika sebagai komandannya. Mau tidak mau harus berbaik hati agar bisa dipinjami uang. Ya, begitulah singkatnya, sehingga Indonesia menjalin hubungan dengan barat, pinjam uang dia untuk membangun bangsanya, membangun jalan, membangun sekolah, segala macam. Dan saat itu juga Freeport masuk ke Indonesia, ya, yang menambang emas kita di Papua, tapi kita tidak menikmati, ya. Namun tahun 2018 kemarin kita sudah dengan kontrak yang baru, kita sudah mayoritas saham ada di kita sebesar 51%. Sebelumnya tidak sampai 10% saham kita itu. Oke. Menurut Muhammad Sadri, ini ekonom, salah satu ekonom Indonesia, seorang dosen, dia memaparkan dalam sebuah bukunya bahwa begitu menjadi presiden, Soeharto langsung menggebrakkan 3 kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yaitu mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul barat. Jadi memang saat itu kehidupan ekonomi Indonesia stabil, harga beras stabil, harga bahan bakar minyak stabil, harga bensin dan lain sebagainya stabil. Tapi itu diperoleh dari hutang. Namanya orang berhutang itu, ketika dia hutang enak belanja, tapi ketika membayar itulah yang menjadi beban. Akhirnya Indonesia terlilit hutang, bahkan sampai sekarang hutang itu, ya, sampai sekarang belum lunas-lunas, ya, karena selama 32 tahun Orde Baru, Presiden Soeharto berkuasa, selama itulah berhutang.
Bayangkan 32 tahun berhutang dan ya ujung-ujungnya terjadi krisis 98, Orde Baru runtuh. Salah satu yang ditinggalkan selain ya ada peninggalan yang patut dibanggakan, juga ada peninggalan yang disayangkan, itu hutang yang banyak, dan sampai sekarang hutang itu belum lunas, dan kita inilah yang berkewajiban juga, ya berkewajiban untuk ikut membayar hutang-hutang tersebut. Soeharto mendiri negara-negara barat termasuk lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF dengan tujuan menarik modal mereka. Soeharto menilai bantuan dari timur dipandang tidak terlalu bisa membantu ekonomi Indonesia. Ya. Jadi yang mampu saat itu, bahkan sampai sekarang, ya, yang mampu saat itu adalah negara-negara barat yang kaya. Tentunya orang itu kan, saya tuh ingin pinjam uang, berarti saya harus punya teman orang kaya, kira-kira begitu, yang punya kelebihan uang. Kalau sama-sama orang biasa-biasa saja, dia tidak punya kelebihan uang, gimana saya mau pinjam uang, kira-kira begitu. Sejak dekade 80-an, perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran ke arah yang lebih liberal dan terdesentralisasi. Peran swasta meningkat pesat. Pemerintah lebih sebagai fasilitator bagi pihak swasta. Pergeseran ekonomi Indonesia ini didorong oleh sejumlah paket deregulasi yang diawali dengan deregulasi sistem perbankan 1983 dan deregulasi perdagangan 1984 ya. Jadi karena kita itu pinjam uang banyak ke negara barat, terlalu banyak malah, bahkan kita diberikan keringanan untuk membayar. Bahkan barat itu, kamu pinjam berapapun, masalah membayarnya gampang nanti. Kamu belum punya, tidak usah bayar, kira-kira begitu. Lah, karena Indonesia sudah dipinjami uang banyak oleh barat dan bayarnya kapan itu kata barat gampang, maka Indonesia menjadi tidak sadar dia terdikte oleh barat. Jadi ketika barat bilang begini, Indonesia yang mau menolak tidak bisa, yang mau menolak terang-terangan nggak bisa, karena dia berhutang budi. Waduh, ini kita dipinjami uang banyak, bahkan kita gak dikasih batas waktu kapan harus membayar, dipermudah. Istilahnya pakai aja uang itu dulu, masalah mau bayar gampang nanti. Nah, ujung-ujungnya tahun 98 sudah banyak yang jatuh tempo, ya. Sudah mulai ada yang menagih, ya, karena sudah terlalu lama pinjam sejak tahun akhir 60-an, pinjam sejak tahun 70-an terus. Ketika sudah berkuasa 30 tahun, Presiden Soeharto tahun 97-98 mulai ada yang menagih, mulai ada yang jatuh tempo. Indonesia belum siap, karena mungkin lupa bahwa jatuh tempo tahun sekian kita harus melunasi. Indonesia belum siap, belum menyiapkan uang untuk membayar, maka terjadilah krisis seperti itu, ya. Paket-paket ini sesuai dengan permintaan dari negara-negara donor, ya. Bank Dunia dan IMF. Seperti yang saya sampaikan barusan, kita tuh tidak sadar, kita tuh terdikte. Sehingga karena terdiktenya kita punya emas di Papua diambil oleh Amerika semua, sebagian besar diambil Amerika, kita hanya mendapatkan sebagian kecil sekali bagi hasil. Lah kita nggak bisa berontak. Nanti kalau kita berontak, nanti kalau tiba-tiba ditagih hutang kita suruh bayar besok, umpama itu, waduh, dapat dari mana? Nah, begitu, ya. Sehingga ada istilah konsensus Washington, ya.
Ini aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan bahwa Indonesia itu harus begini, harus begini. Kalau pengen dibantu oleh kita, oleh negara-negara barat, kalau kamu pengen terus kita bantu ekonomimu, kita buat kesepakatan. Kesepakatan itu disebut dengan konsensus Washington. Ya, namanya saja adalah Washington ya. Sebuah kota di Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru semakin tergantung pada modal asing, khususnya penanaman modal asing (PMA) dan pinjaman utang luar negeri, sehingga pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain selain melakukan hal-hal di atas, ya, mengikuti apa kata negara-negara donor, mengikuti apa kata negara yang telah membantu kita. Ya sama seperti kita itu kan kalau sering dibantu, kita terus menjadi sungkan kepada orang itu, ya seperti itu, kurang mandiri. Ada 12 butir isi Washington Consensus, bisa dibaca sendiri. Intinya seperti itu. Kita tersandera oleh negara-negara donor yang telah membantu kita. Kita tersandera oleh Bank Dunia, IMF, ya, oleh negara-negara, oleh pihak barat yang sudah banyak membantu kita, khususnya membantu keuangan. Oke. Ya. Jadi 97 itu adalah puncak berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ya. Prosesnya ini mirip dengan runtuhnya Presiden Soekarno. Jadi ketika Presiden Soekarno runtuh itu diawali dengan adanya pemberontakan, kemudian ekonomi politik tidak stabil, runtuhlah Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soeharto ini ada pemberontakan, tapi pemberontakan ekonomi, ya, bukan politik, bukan fisik. Saat itu kehidupan ekonomi Indonesia kacau, ya, karena terlalu banyaknya hutang. Singkat cerita menyebabkan nilai tukar rupiah melemah, ya. Terus harga menjadi naik, terjadi inflasi, harga bensin naik drastis, harga beras naik drastis, harga alat tulis, harga buku naik drastis. Saat itu saya ingat, saat itu saya kelas 6 SD, ya. Harga buku tulis tiba-tiba naik drastis. Yang awalnya hanya Rp400, tiba-tiba harganya di atas 1.000, ya, bahkan sampai 1.500. Itu berapa persen itu naiknya, dan lain sebagainya. Kacau Indonesia, masyarakat frustasi, ya, marahlah. Ini gimana pemerintah, ini gimana presiden ini Soeharto. Saat itu Presiden Soeharto baru saja dilantik sebagai presiden di periodenya yang ke-7, ya. Jadi Presiden Soeharto itu sejak tahun 68 dilantik secara resmi, ya. Terus 98 dia mengakhiri sebagai presiden periode ke-6 dan terpilih lagi untuk periode ke-7, baru saja dilantik. Saat itulah mulai muncul ekonomi tidak stabil, masyarakat marah, terjadi demonstrasi di mana-mana, mahasiswa, buruh, masyarakat, bahkan ada korban jiwa di situ, mahasiswa yang mati ketika demo, tertembak aparat keamanan, terjadi penjarahan di mana-mana, di toko-toko, di mal-mal, terjadi penjarahan di kota-kota besar karena masyarakat tidak punya uang, banyak di PHK, harga-harga naik, frustasi dia sehingga mereka merampoklah begitu. Istilahnya, wah ini sama-sama kacau ini. Kita gak punya kerja, gak punya uang, kita gak bisa makan. Yuk kita rampok. Yuk kita ambil barang-barang itu. Ini pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, rakyat terlantar.
penjarahan terjadi di toko-toko, di mal-mal itu. Wah, beras diambil, TV diambil, semualah. Ya, aparat kewalahan, ya, demo besar-besaran. Singkat cerita, Soeharto didesak untuk mundur agar keamanan stabil, karena saat itu tuntutan masyarakat satu, turunkan Soeharto, karena tidak mampu memimpin lagi, terbukti ekonomi kacau, sehingga turunlah Presiden Soeharto, ya, runtuh Orde Baru, Presiden Soeharto mengundurkan diri, ya, wakilnya waktu itu Pak Habibie naik menjadi presiden. Saat itulah Orde Baru berakhir dan masuk Orde Reformasi sampai sekarang ini. Ya. Namun tidak semua pihak setuju dengan berkurangnya peran pemerintah atau negara di dalam ekonomi. Ya. Bahkan pada dekade 80-an hingga awal 90-an sempat muncul perdebatan publik antara pihak yang tetap menginginkan pemerintah sebagai pemain utama sesuai bunyi pasal 33 UUD 45 ayat 1 dan 3, dan pihak yang menginginkan kebebasan sistem ekonomi pasar yang mampu mengembangkan demokrasi ekonomi. Ada 3 mazhab politik ekonomi di Indonesia pada masa itu. Jadi di tahun ini, ya, 80-an sampai 90-an ini mulai muncul perdebatan di para pemikir, ya, para dosen, para pelaku usaha. Ada yang mendukung Soeharto dengan pasar bebasnya, ini terbukti ekonomi Indonesia bangkit, ya, banyak, ya, mulai bangkitlah harga stabil, barang-barang mudah didapat segala macam. Tapi ada yang berpikir ini sudah terlalu bebas, Indonesia ini sudah terlalu pasar bebas. Khawatir nanti kebablasan, kita lupa akan semangat yang ada di UUD 1945. Memang benar, Pak Karno itu terlalu sosialis. Itu terbukti berbahaya, berdampak kurang bagus, sehingga Pak Karno runtuh, terjadi pemberontakan. Pak Harto ini ya memang tidak sosialis tapi terlalu kapitalis. Ini juga nanti khawatir akan bahaya. Dulu Pak Karno runtuh karena terlalu sosialisnya, takutnya nanti Pak Harto terlalu kapitalis juga akan berdampak sama terhadap perkembangan Indonesia ke depan. Ada yang berpikir seperti itu para tokoh, ya. Sehingga pada masa itu ada 3 kelompok kelompok pemikir ekonomi. Yang pertama itu kaum teknokrat ekonom yang berpaham pasar bebas, ya, pasar bebas karena usahanya berjalan lancar begitu, ya. Teknokrat ekonom, pelaku usaha, mencari pinjaman modal gampang, mau mengembangkan tokonya awalnya 1 lantai mau dibuat 2 lantai, cari pinjaman gampang ke bank pemerintah, ya. Tapi kan ketika pinjamnya gampang, membangun gampang, tapi ketika kita akan mengembalikan seperti orang berhutang, ketika kita berhutang gampang kita, tapi ketika kita disuruh bayar tuh kadang sulit, ya. Kemudian yang kedua ada kaum intervensionis, ya, yang menginginkan peran besar dari negara dalam pembangunan, ya, jadi kembali ke seperti masa-masa Soekarno itu, ya, kembali ke sosialis, ya. Dan yang ketiga kaum nasionalis, ya, pola lama yang ingin selalu berpegang teguh pada ideologi negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, ya, pasal yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Jadi sejak tahun 80-an, 90-an itu sudah ada 3 mazhab, 3 kelompok pemikir pro kepada presiden. Kemudian ini yang
para pencinta Soekarno seperti Soekarno saja. Memang Soekarno dulu itu ada kekurangan. Ayo kita perbaiki, itu sudah benar terbukti kita mampu mempertahankan kemerdekaan dengan sistem itu, seperti itu. Ada yang pro kepada Soeharto, pro kepada Soekarno, presiden sebelumnya, dan yang ketiga berusaha netral. Lihatlah undang-undang dasar itu. Itulah undang-undang yang disusun, itulah dasar kita menjalankan perekonomian, ya. Memang dulu saat Pak Karno belum sempurna melaksanakan ekonomi sesuai undang-undang ini, karena saat itu politik belum stabil, banyak pemberontakan segala macam. Ada Belanda yang ingin menjajah lagi. Yang ada saat itu adalah bagaimana Indonesia ini bertahan dulu. Memang ada sedikit yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sekarang ini kita sudah merdeka, sudah mapan. Ayo, Orde Baru Pak Harto ini tetap ingat akan undang-undang ini, ya, jangan terlalu ke barat. Ya, ya seperti itulah, berusaha mengingatkan, ya. Tapi ternyata Pak Harto saat itu tetap pro ke barat, ya, tetap semakin mesra dengan barat. Ujung-ujungnya 98 itu, ya, terjadi krisis ekonomi dan Pak Harto runtuh karena kebijakannya yang terlalu pro kepada barat, sehingga runtuhlah pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sejak tahun 66, ya, saat Pak Harto menjadi Komandan Keamanan pasca PKI, tapi dilantiknya sebagai Presiden 68, runtuh 98, sehingga Pak Harto di sini, Orde Baru di sini berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Seperti itu, sudah berkuasa lama, akhirnya runtuh juga, ya, karena kebijakan-kebijakan mungkin yang kurang tepat, sebagian kecil yang kurang tepat, yang itu bisa merongrong yang lain-lain, sehingga terjadi masalah di akhir-akhir setelah menumpuk, ya. Demikian sistem ekonomi yang terjadi di masa Orde Baru, ya. Perbedaannya dengan Orde Lama itu terlalu pada sosialis, Orde Baru kebalikannya terlalu kepada kapitalis. Seperti itu. Terima kasih.